Jumpa kembali dengan saya Yusridal di akunnya Yusa Cyber. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas ataupun berbagi pengalaman cara untuk merubah Windows 10 kita ke dalam bahasa Indonesia. Sama kita ketahui, bahasa dasar dari Windows adalah bahasa Inggris. Bisa kita lihat di sini seperti ini. Ada large icon, medium icon, misalnya views, semua perintah bahasanya dalam bahasa Inggris. Atau kalau kita masuk ke foldernya ataupun ke task manajernya juga bisa kita lihat. Ataupun kalau kita masuk ke explore-nya bisa kita lihat bahasanya juga semua dalam bahasa Inggris. Nah, tugas kita sekarang adalah merubahnya ke dalam bahasa Indonesia. Baiklah, mari kita menuju kepada proses pembuatannya. Caranya sangat mudah. Langkah pertama, kita klik setting seperti ini. Selanjutnya kita klik di time and language seperti ini. Terus kita klik di language-nya. Nah, di sini ada English United Status, berarti bahasanya bahasa Inggris. Cara untuk membuat menjadi bahasa Indonesia, di sini kita tambahkan bahasa. Kita klik di sini, kita ketik Indonesia ya, bahasa Indonesia ini dia. Kita klik bahasa Indonesia, kita klik next. Di sini semua lengkap. Set as my display language, kita checklist juga. Terus kita install. Proses penginstalannya bisa kita lihat lebih jelas di option seperti ini. Nah, ini basicnya, speaknya, semuanya lengkap dalam bahasa Indonesia. Kita tunggu proses downloadnya sampai selesai. Bisa kita lihat di sini, dia sudah berjalan. Proses downloadingnya ini sudah berjalan setengah. Kita tunggu saja hingga selesai. Ya, kita tunggu sedikit lagi. Language pack-nya sedang di-download. Kita tunggu prosesnya, tidak lama lagi akan selesai. Jadi kecepatan ataupun cepat dan tidaknya proses installing dan downloading ini tergantung dari cepat atau tidaknya koneksi data atau koneksi internet yang kita miliki. Di sini berarti bisa kita tunggu tidak lama lagi, mungkin penginstalannya telah selesai. Alhamdulillah, semua proses download dan install language option untuk bahasa Indonesia telah selesai. Selanjutnya kita kembali. Setelah kita kembali seperti ini, di sini kita rubah dulu. Ini bahasa dasarnya bahasa Inggris, berarti tugas kita ubah ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia seperti ini. Nah, proses di sini berarti laptop kita, setelah kita ubah ke bahasa Indonesia, laptop kita dengan sendirinya disuruh restart. Maka proses kita selanjutnya adalah merestart ulang laptop kita. Karena di sini perintahnya adalah untuk restart ulang, kita klik aja yes seperti ini. Kita tunggu prosesnya. Kita lihat saja apapun perintah yang ada di layar, jangan kita ganggu. Kita tunggu saja hingga
laptop kita menyala kembali. Kita klik sign out anyway. Kita klik sign in. Setelah laptop kita menyala kembali, kita bisa melihat apakah bahasanya telah berubah atau belum. Dengan cara kita klik kanan di mouse. Alhamdulillah. Berarti bisa kita lihat di sini bahasanya telah berubah. Ini buktinya. Lihat ikon besar, ikon sedang, ikon kecil. Coba kita masuk ke pengaturannya. Bahasanya juga sudah pengaturan. Bisa kita lihat bahasa semua, aplikasi dan fitur, pusat mobilitas, semua bahasa sudah dalam bahasa Indonesia. Walaupun tidak semuanya lengkap, tapi bahasanya telah bahasa Indonesia. Di sini pengaturan misalnya, kita buka file explore-nya juga, coba kita lihat. Kita buka file explore-nya. Nah, di sini juga sudah akses cepat, unduhan, dokumen gambar, berarti alhamdulillah proses merubah. Nah, di sini juga bisa kita lihat. Pindah, salin, hapus, ubah nama, folder baru. Berarti file awal berbagi lihat semua sudah dalam bahasa Indonesia. Berarti alhamdulillah tugas kita merubah laptop kita dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia telah berhasil kita lakukan. Seandainya kita merasa tidak puas dan tidak senang ataupun tidak suka lagi dengan bahasa Indonesia, bisa kita rubah kembali ke dalam bahasa Inggris. Proses dan caranya juga sama. Kita buka pengaturan, kita kembali ke time dan language-nya, kita ambil language sekali lagi. Nah, di bahasa Indonesia ini tinggal kita rubah ke English United Status ini. Demikianlah cara untuk merubah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia di komputer kita ataupun di laptop kita. Semoga berbagi pengalaman ataupun pengalaman pribadi saya ini yang saya bagikan ke teman-teman bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.